Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-15 daripada bulan Syawal, berarti kita sudah berada di pertengahan bulan dan kita akan memasuki pertengahan bulan yang kedua. Dan malam tadi pun bahkan terjadi gerhana bulan. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari sekian banyak tanda kekuasaan Allah. La yankasifan limauti ahadin au hayatih. Tidaklah terjadi gerhana terhadap keduanya itu karena kematian seseorang atau karena lahir atau hidupnya seseorang. Jadi hari ini kita bersama-sama menyaksikan kekuasaan Allah yang ada tadi malam. Mungkin malam tadi sudah kalau sembahyang gerhana kan. Alhamdulillah sekarang media sosial ini luar biasa. Artinya jauh-jauh hari sebelum waktu gerhana kita sudah diberitahu dan disebarkan sehingga orang bersiap-siap, berbeda dengan dulu. Jadi hari ini bahkan sekecil apapun sunnah terkadang orang sebarkan, bila mendekati hari anu diingatkan kita ada sunnah yang akan dilakukan di hari tersebut. Mendekati waktu anu ada sunnah yang mesti dikerjakan di waktu tersebut. Kan saking nyamannya tinggal kitanya aja lagi kayak apa hendak menjalankan sunnah itu. Kayaknya malam tadi disampaikan ketika khutbah itu, kalau yang kita baca fenomena ini berulang, cuma itu tadi kita katakan. Kita merasa bahwa sesuatu yang sudah kita lihat itu biasa, yang berbeda dari apa yang kita lihat itu yang luar biasa. Padahal sebenarnya hidup kita ini selalu berkaitan dengan sesuatu yang luar biasa. Gawian Tuhan ini. Bilenya itulah. Ulun melepas botol nih. Lalu botol nih gugur. Ya saya biar melihat. Tapi mana kalau ulun lepas botol ini lalu botolnya naik, lalu daur aja masjidan masuk busam tuh bang, naik botol. Nah, kenapa jar hebat banget jadi masjid tuh jar sidin melepas botol aja kerennya turun naik botolnya, lalu ini dianggap spesial luar biasa lalu disorot. Lalu kalau kita berbicara keajaiban, memang pada hakikatnya benda itu melayang di angkasa ini. Itu memang sifat benda itu melayang. Nah berarti yang hebat tuh bumi kita ini memiliki gravitasi sehingga menyedot, menarik. Berarti sebenarnya yang sedang melawan adat ini ketika ini gugur. Allah menampakkan kekuasaannya lewat gravitasi bumi ini. Cuma karena keajaiban ini hendak tiap hari kita lihat, lalu ada sesuatu yang berbeda, seakan yang berbeda itu yang ajaib. Padahal kita ini sedang melawan hukum yang sebenarnya. Hukum sebenarnya mestinya manusia ini melayang. Mestinya alam di semesta ini melayang. Lalu kita berandak di bumi ini karena gravitasi itu yang hebat. Cuma mana ada orang memadahkan gugurnya benda ini hebat. Bila melayang aja hebat. Nah, jadi itulah kita. Kalau kita melihat fenomena gerhana ini hanya fenomena di mana bulan matahari itu berjejer. Serius bukan itu jar ulama maksud kita. Bukan hanya matahari dan bulan, bahkan dikatakan apa? Wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Di antara tanda kekuasaan Allah itu bukan cuma matahari dan bulan, termasuk siang dan malam. Pian tahulah ujar ulama filosofi dari siang dan malam itu adalah ketika malam tiba maka malam itu seakan-akan menyelimuti dan menutup segala sesuatu. Sesuatu yang nampak itu tertutup dengan adanya malam. Begitu datang siang, maka di waktu itulah Allah membuka dan menampakkan segala sesuatu.
Yang mendatangkan siang dan malam siapa? Makanya dikatakan min ayatihi, di antara tanda kekuasaan Allah ada datangnya siang dan malam silih berganti. Berarti yang mendatangkan siang Allah, yang mendatangkan malam Allah. Lalu di kita kan bicara nang sekarang bukan belampu, maksud orang belampu itu siang malam gak ada bedanya. Kita bicara dulu, mana kalau orang kada mengerti tentang lampu. Maka di malam hari itu segala sesuatu itu menjadi tidak nampak di hadapan matanya, tertutup, terhalang dengan gelapnya cahaya. Begitu siang Allah nampakkan, artinya dialah Allah yang mampu menampakkan dan menutup dan menyembunyikan dengan caranya. Bila Allah hendak maulah pian melihat jalanan tuh sejauh mata memandang, diulah Tuhan siang. Bila pian hendak menutupi sesuatu dari mata pian, diulah Tuhan malam. Tapi nang ampun gawi siapa? Ampun gawi Allah Ta'ala. Siang malam tuh cara Allah aja untuk menampakkan dan menyembunyikan sesuatu. Tapi apa gunanya bagi pian? Amun tihang tuh kelihatan kada kelihatan, di dunia ini kada terlalu masalah juga. Nang kayak orang buta tuh, orang buta tuh kada melihat siang ke malamnya ada. Kada terlalu banyak pengaruh baginya, itu kan urusan-urusan dunia aja. Tapi pernahlah kita sadar, harusnya kita fahami bahwa Allah yang maha menutup, Allah yang maha menyembunyikan, yang maha membuka segala sesuatu di dunia, maka Allah pun mampu untuk menutup dan menyembunyikan serta membuka sesuatu di akhirat, sehingga lebih terang daripada siang. Apabila Allah tutup, bahkan lebih gelap daripada malam. Maksudnya, konteks yang sedang kita bicarakan ini adalah, kalau pian menyembunyikan sesuatu di luar sana, selama itu masih malam, orang mungkin kada melihat. Tapi begitu siang, orang kan melihat. Oh, ini nang pian sembunyikan. Orang bila begawi itu malam, makanya kadang-kadang pembasuhan mobil itu jarang ada yang buka malam. Begitu ditakuni orang kenapa? Kada kawa maksimal jar begawi bila malam. Kadang ada riget-riget itu nang kada kelihatan. Ujar bubuhan pembasuhan juga. Begitu siang nya kelihatan, oh betual-tual. Maka nampak kekurangan dari waktu siang. Apa maksud ulun menyampaikan ini? Jazakallah khair. Apa maksud ulun menyampaikan? Yang ulun maksud adalah, di dalam hidup ini, kalau di dunia kita berbuat buruk dan keburukan itu terbongkar, naudzubillah min dzalik, kita sopan. Tapi sebenarnya kalaupun terbongkar, naudzubillah min dzalik, dampaknya kada terlalu banyak di dunia. Paling mentok sopan, paling mentok dikucilkan orang. Tapi kalau aib dan keburukan itu dibongkar dan dibuka Tuhan di akhirat, ini nang bahaya. Ada konsekuensi hukum di belakangnya. Nah makanya kemarin kita membacakan sebuah riwayat yang bersumber daripada Sayyidina Abu Hurairah. Imam Ahmad tuliskan dalam kitabnya Az-Zuhud. Ujar Sayyidina Abu Hurairah, di hari kiamat kena, ini maaf dengan bahasa ini paham-paham pian lah, jangan disamakan tuanan makhluk. Dalam tanda kutip, di hari kiamat kena Allah Ta'ala itu memeluk hambanya. Pahamlah maksudnya nih, jangan dipadahkan Tuhan aja beragapan makhluk. Masa kada bisa memahami itu? Artinya nang kaya semalam jar Belanda berhasil menduduki Pulau Jawa. Enggak apa Pulau Jawa itu diduduki? Berarti kanal Belanda tuh orangnya aja menduduk di atas Pulau Jawa. Artinya Belanda menguasai Pulau Jawa. Jangan dibadakan menduduki. Nang kayak ulama ketika mentakwil kalimat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah menguasai arasy. Artinya arasy nang ganal itu aja berada dalam kekuasaan Tuhan, apalagi nang halus pada arasy. Ulama kadang memaknakan Tuhan berdiam. Kada dipadahkan berdiam di situ.
Tetapi kalimat ini dipahami Allah menguasai. Istawa bima'na istaula. Kayak misalnya lah, misalnya di Papua nih, ada yang apa tuh, teroris di Papua tuh lah, yang teroris di Papua tuh. Lalu misalnya kita katakan ini yang memimpin perang siapa, misalnya kepala staf angkatan darat misalnya. Siapa pemimpinnya? Misalnya Kasat. Lalu Kasat ini kita mengirim pasukan. Lalu dikatakan begitu berhasil, Kasat berhasil menduduki Papua aja. Karena Kasat duduk di situ, Kasatnya mungkin ada di situ, Bang. Cuma pasukannya, mengatur pasukan sehingga berhasil menguasai, sehingga Papua berada dalam kekuasaan Kasat. Seapa kehendak Kasat di Papua itu misalnya terjadi karena berada dalam kekuasaan si Kasat. Bukan Kasatnya harus ada di situ. Meskipun suatu saat Kasat datang ke Papua, lalu suatu saat pergi lagi dari Papua, tetap Papua itu berada dalam kekuasaan Kasat gitu. Karena berhasil menguasai Papua. Kayak itulah Aras berada dalam kuasa Allah Ta'ala. Bila Aras sedang ganal dalam kuasa Tuhan, apalagi nang halus yang lain. Nah, pahami kalimat ini. Makanya Abu Hurairah katakan Allah itu mendekap hambanya, jangan bisa itu memeluk hambanya. Jangan dibayangkan Allah memeluk. Ya, memelukkan lawan Tuhan. Tetapi di saat itu, ketika Allah peluk hambanya, Allah dekap hambanya, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kitab kepada hambanya itu dari kitab-kitab kebaikan yang ia gawi di dunia. Lalu ia membaca di bukunya tuh, ada detail di situ. Hari Kamis, tanggal sekian, aku belajar di masjid meninjau. Menuntut ilmu, habis sembahyang subuh berjamaah, habis menuntut ilmu, habis itu sembahyang isyraq, tercatat di situ. Lalu inya ingat kebaikan yang inya gawi, maka inya keingatan juga balasan yang bakal dia dapat. Maka langsung muhanya itu bercahaya putih muhanya. Lalu di saat itu Allah bertanya, ini Allah maha tahu, tapi Allah maha aja. Bertanya ini bukan bertanya karena tahu. Kan orang sidang kayak itu kalau. Lalu Allah tanya, wahai hambaku, jar Allah, nang tertulis di dalam buku tuh bujur lah. Semalam ikam tulak dingin-dingin ke majelis ilmu, maka kam meninjau tuh naik tangga pulang. Mana asam urat ikam tinggi gitu kan, bari tinggi asam urat. Mana batis imbah kasih lahu, naik tangga, uyuh lah tuh. Tapi ujar Allah, bujurkah nang ikam gawi bahari ini, catatannya ini bujurlah ikam bahari naik ke tangga itu untuk menuntut ilmu. Ujar orang tuh inggih ya Allah, bujur ulun bahari menggawi itu selama di dunia. Maka Allah langsung jawab, ujar Allah, kalau begitu kuterima amal ikam itu. Kuterima ya Allah amal ikam. Mendengar Allah menerima amalnya, kharra sajidan, maka hamba itu langsung tersungkur bersujud di hadapan Allah. Langsung ini bersujud mensyukuri di mana Allah menerima amalnya itu. Sujud ini, orang-orang nang di sekitar itu kan kada tahu kisah. Orang tahunya orang ini berada di hadapan Tuhan dalam dekapan Tuhan. Lalu tiba-tibanya sujud, orang langsung begeleng berataan. Untungnya orang tuh jar apakah digawinya Tuhan sampainya bersujud gitu ya. Nah, kada lawas imbah itu bangunnya dari sujudnya. Lalu di saat itu kemudian kembalinya ke dalam pelukan Tuhan. Lalu kemudian diberi lagi inya buku, kitab, di mana di buku itu detail semua keburukannya. Ikam tanggal semalam ke masjid lo, iya. Cuma bulik sandal orang oleh kembawa aja. Ada tulisannya di situ, sandal orang diangkut. Ini jar sandal ini, merek ini, nomor ini kembawa kalau semuaan. Nah imbah tuh nang Jumat muka nang wit celengan di masjid itu ikam kalau orangnya kada kawenya bantah tulisannya ada tulisan. Melihat tulisan ini ada nang inya kada menyangka, siapa nang tahu ternyata catatannya ada, maka saat itu wajahnya tuh berubah jadi hitam. Nang kayak pian juga mau tidak jaga ubu motor mesti kayak orang lampu merah langgar belok, padahal wah ini belok kiri ikuti isyarat lampu. Ini kada
Mentang-mentang jalan tuh bahiri kainya nang mewakafkan. Lampu merah belok kiri, begitu belok pas polisi betungguan itu. Kada kapucat muha. Kada pengerasa lagi gas ini nah. Melihat polisi berdiri di hadapan. Tepergok jurang. Nah kayak itu juga ketika inya kada menyangka amalnya ini ternyata inya aja mungkin bisa kada ingat lagi pada nyanggawi. Inya kada ingat lagi, nang kayak ini nih, bahari tahun 80 masih berkuasa, masih harat, masih jadi bos, pulur anak buah pinapa iya-iyanya, main pukul lawan orang, kadang hak orang kada dijulung. Wah ini cakap kapan ingat? Mana ingat bahari tahun 80 pernah mukul orang, tapi catatan Tuhan tuh ada. Dan inya seandainya hari ini kada bertemu lawan orang nang dipukulnya, karena di akhiratnya bertemu. Hari ini kada bertemu lawan orang nang inya ambil haknya, di akhiratnya bertemu. Ini hari ini sidang. Ponis kah? Hah? Sidang ponis Habib? Iya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hakim bisa mengambil putusan seadil-adilnya. Melihat fakta sidang yang sebenarnya, memutuskan dengan adil, mudah-mudahan. Karena wajar ya kita doakan kayak itu, karena kasihan juga hakim punya kada adil. Punya adil selesai di sini sidang, tapi lamun sidang tuh kada adil, karena bertemu lagi sekali di akhirat. Itu nang sidang bujuran di situ. Tuhan kan hakimnya. Ya mudah-mudahan lah kada ada campur tangan A B C D, wajar aja kan kita berdoakan gitu, mudah-mudahan hakim bisa benar-benar menjalankan putusan sesuai dengan fakta persidangan. Jangan sarik orang berdoa kayak itu, kan wajar aja mendoakan hakim supaya selamat. Cara selamat bujur-bujur mah memutuskan sesuatu, jangan barangan. Karena mun terlalu purgar kalimatnya, kalau bina hapus melalui Facebook nggak pulang enak. Ya mudah-mudahan hakim adil, mun hakim adil kan karena ada yang merasakan keadilannya. Ala kulli hal, ini di majelis yang mulia ini wajarnya kita mendoakan dan Habib Rizik sehat afiat. Mudah-mudahan sidin dikabulkan segala hajat-hajat sidin insyaallah, dijaga dari orang-orang yang zalim insyaallah. Al-hadi wa ala kulli man nabi sallallahu alaihi wasallam hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala kulli hal, itu kita bicara tadi begitu keburukan dibuka, maka orang ini langsung mohanya hilang. Nah tapi Allah kada aja langsung masukkan ke neraka, kada juga kayak itu. Allah tanya hambanya tadi, ujar Allah, wahai hambaku, ini nah catatan ikam ini tertulis bahwa ikam begawi begini-begini, bujurlah. Han Allah Ta'ala juga takun dulu, kan langsung sikat aja orang tuh. Padahal kada mungkin malaikat tuh mengarang-arang. Bilanya orang tuh begawi kayak itu, berarti dasar kayak itu tuh faktanya. Tapi kayak itu cara bersidang. Ditanya dulu yang bersangkutan, bujur kakak itu. Kalau nya mengelak, berarti tunjukkan buktinya. Kalau ternyata bukti kedada, nah karena kau jawab bilang kita. Tapi di akhirat kada mungkin kada bukti. Ini buktinya. Coba yang muntung berdusta tangan bebandir. Maka Allah tanya, hambaku bujurlah ini. Tadi ya hamba tadi mau kada mau bersuara, ujar hamba tadi bujur ya Allah nggih. Ulun bahari hilap melakukan kesalahan itu. Muhanya ini hitam sudah kada karuan lagi. Maka di saat itu Allah Ta'ala katakan kepada hambanya, wahai hambaku, ujar Allah, hari ini sungguh aku telah tutupi keburukanmu dan aku ampuni semua dosamu.
Fakharra sajidan, maka tersungkurlah hamba itu lagi-lagi bersujud di hadapan Allah karena mensyukuri kebaikan Allah yang telah menutupi dan mengampuni dosanya. Maka setiap kali ada kebaikan begitu, setiap ada keburukan begitu, sujud. Lalu orang yang di luar ini jangan ujar orang untungnya bang si anu tuh, kenapa orang tuh pinanya kada suah bermaksiat lawan Tuhan jar. Setiap disampaikan anunya sujud, setiap disampaikan anunya sujud. Berarti baik taruh segawiannya. Padahal orang kada tahu bahwa sebenarnya Allah itu sedang membukakan dosa di hadapannya, tapi Allah ampuni dosanya, itu cuma orang kada tahu. Nah ini Allah yang menutup, menyembunyikan kadanya materi-materi ini, jadi sembunyikan dengan datangnya malam. Tapi Allah pun bisa menyembunyikan aib pian bila Allah mau. Di mana Allah bisa membuka semua yang tertutup ini dengan datangnya siang, lalu nang tersembunyi mulai terbuka, lalu nampak. Tadi ulun kada melihat ke sana, sekarang ulun sudah mulai terang melihat ke sana. Kenapa? Matahari sudah mulai masuk. Lalu tampak pandangan orang ke sana mulai jauh, sudah kelihatan gunung-gunung di sana. Siang nang menampakkan itu. Maka kayak itulah Allah. Apa nang pian sembunyikan di sini, yang bahkan siapapun kada tahu, Allah bisa untuk membuka yang pian sembunyikan itu karena di hari kiamat. Makanya kita berharap dengan Allah yang mampu menyembunyikan, menutup dan membuka sesuatu, ya mudah-mudahan di hari kiamat karena aib kita ditutupi Allah. Mudahan dosa kita ditutup dan jangan dibuka di sidang. Habis ya. Ini sidang di dunia aja kadang nyaman, apalagi sidang di akhirat. Mudahan ya Allah berkenan mengampuni kita. Nah, salah satu ikhtiarnya bila hendak aib pian karena ditutupi di akhirat, salah satu ikhtiarnya yang disampaikan Nabi adalah dengan menutupi aib orang Islam di dunia. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, dalam riwayat lain fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib orang Islam di dunia, Allah akan tutupi aibnya karena di hari kiamat. Apalagi kalau sampai ke derajat mempertahankan. Ini maksudnya pian jangan duduk bepandiran empat. Maka Allah akan tutupi juga aib pian. Karena manusia siapa kada baib. Bahari kita mungkin tahun 80, tahun 90 napa digawi, cuma ini alhamdulillah sadar dengan izin Allah, Allah memberi petunjuk. Maka orang nang hari ini berbuat kada baik, suatu hari berpotensi juga Tuhan ulah sadar nang kayak kita. Ya jangan dibuka aibnya, tutupi aibnya. Apalagi kalau pian bisa mempertahankan kehormatan kawan. Contohnya di masjid ini kena tuntung pengajian makanan. Bah makanan bulik orang sepalih Haji Peri bulik juga. Sekalinya begitu bulik Haji Peri hanya orang turun tangga. Haji Peri itu ke malam tadi. Mulai kisah saja, dimulai kisah tuh. Orangnya belum jawaban lagi. Lalu sekalinya Haji Peri itu kelihatannya aja berdiam gitu jar. Dengar kabar jar kawin pulang di Muara Bengkal situ jar. Muara Bengkal sampai ke situ kabar tahunya Muara Bengkal itu jaringan Jakarta yang masuk, tahu kabarnya. Padahal jadi 2 bulan lalu udah ngarep kawin jauh di daerah Sangkulirang situ kan. Kabar tuh tahu di mana datangnya. Orang kawin di Sangkulirang, batu orang kawin di Muara Bengkal. Udah dengar kabar aja karena minggu muka nak kawin pulang jadi gerogot ya. Wah, hendak tiap sudut ada bini. Kayak itu pengurang ada suara anu. Nah, lalu mulai panjang tuh isinya. Atau keburukan-keburukan kalau kawin kan kada buruk nih, anggaplah kada buka aib kan. Membuka rahasia kawan nana. Habis kawan tahambur dapur di rumah. Itu sih kada buruk lah itu. Nang buruknya, nang kada baiknya lah walhasil dibuka. Nah lalu pian hadir di majelis tuh, di tempat kawan disambat deh. Lalu mendengar itu hati kada nyaman. Nang bepandir ini pian Tuhan ngalihan dia. Lalu pian mencari akal, mencari cara. Lalu pian bepender, langsung pian celetuk tuh.
Orang asik mengesahkan Jiperi langsung pilih itu. Anu lah kailah di maning jauh ini pinanya jamaah tuh sampai tak keluar kakai. Jar, ulun lihat kan tapi bakal nopi lah, jakanya bakal nopi bagus pada bang kesian jamaah tuh kepanasan. Lalu tak ubah pandir orang nih. Artinya pian mau ubah topik. Malihakan tuh nah, anu perhatian orang nang tadinya menyambat Haji Peri, cari sesuatu dan kira-kira orang tuh bila dibahas tuh langsung ya masalah apa kapian bahas masalah nang sedang panas ini apa? Sunda Empire. Anu lah Sunda Empire tuh nah kayak itu kisah. Lalu teh hilang menggibah kawan tuh hilang. Gara-gara pian nang pertahankan. Tunggu aja pian di akhirat bakal dibela Tuhan dia. Itu lebih dahsyat lagi. Amun kada menggibah wajar aja, kada umpat bepender. Yang lebih hebat lagi orang nang bisa mempertahankan dan menjaga kawan dari gibah orang lain. Kalau menagur mungkin kada purun, pina mesti nang Tuhan ditagur kan ngalia. Tapi cari siasat kayak apa caranya supaya pandir orang nang kisarannya nih berputar-putar memandirakan orang tuh kayak apa caranya berubah. Pian surung pandir lain. Bila orang sudah mulai ke situ lagi bebelok, surung pulang nang lain. Pandir. Nah itu Nabi yang jamin. Coba aja pian tutupi aib orang di dunia, Nabi jamin Allah pasti tutupi aib pian, bukan di hari kiamat lagi, di dunia pun Allah bakal tutup. Di dunia ditutup, di akhirat ditutup. Nah jadi modelnya filosofi datangnya siang dan malam itu begitu, bukan siang dan malam, tapi ada zat yang mampu menutupi dan membuka segala sesuatu. Di dunia kayak itu juga di akhirat. Yang kedua, gerhana itu nang kadap bana itu gerhana apa ngarannya? Matahari kah? Gerhana matahari total lah nang bakadap. Kalau malam kan kada tapi nampak lah, kalau siang mungkin nampak lah. Kalau siang gerhana matahari total itu kan di mana matahari itu tahalang kah oleh bulan gitu lah. Lalu terjadi gerhana matahari total, tak kadap artinya lalu kadap. Maka lalu kadap kita melihat berapa waktu itu kadap dunia. Cuma imbah kadap tuh kada lawas karena terang pulang. Nah ujar ulama itu filosofinya adalah manakala segala sesuatu itu tampaknya gelap bagi pian, semakin sesuatu itu mencapai puncak gelapnya, maka kada lawas lagi terang bakal datang. Jika orang bahar itu benang tuh nangai jasidin apabila ditarik terlalu kencang. Bila pian menarik benang ke kancangan, kada lawas lagi benang tuh bisa paget. Makanya istilah orang bahari, kalau orang tuh nah beisi kuasa kalimpatan zolimnya, kalimpatan zolim sampai di luar batas sudah, orang tuh bakal tumbang. Fir'aun itu tumbang lantaran zolim itu sudah mencapai puncaknya, sudah kelewatan batas sudah. Itu apapun di mana jadi perusahaan, kalimpatan zolim tumbang perusahaan itu. Apa aja kayak itu, bila sudah kezaliman di dalamnya masih tumbang. Ada waktunya kan. Nah kegelapan itu kada selamanya ada, karena ada waktunya Allah mengirim cahaya, mengirim terang. Maksudnya hidup kita ini, apabila pian merasa di dalam hidup pian terdapat kesulitan-kesulitan yang pian alami, pian jangan putus asa. Pada waktunya karena Allah akan mengirimkan kemudahan-kemudahan akan datang di hidup pian itu untuk menghilangkan kesulitan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di dalam kesulitan itu terdapat berbagai macam kemudahan. Akan ada banyak jalan keluar yang mengiringi satu masalah. Satu masalahnya beribu jalan keluarnya. Apa fungsinya masalah yang diterima itu? Ujar ulama, satu diantaranya adalah untuk menghapus dosa kita. Karena boleh jadi kita kada tapi rajin beristighfar, tapi Allah masih sayang lawan kita, hendak mengampuni dosa. Cuma orangnya bersolawat kada mau, beristighfar kada mau juga, tapi dosa hibak. Lalu Allah menapas dan membersihkan orang itu dengan cara Tuhan, ya diberi Allah ujian, yang mana ujian itu fungsinya untuk menghapus. Ini juga kan mau beristighfar. Artinya disuruh Tuhan pilih, mau aku nih ya Allah Ta'ala nak menghapus dosa ikam, pilih ikam ada beristighfar kada. Ternyata kada mau beristighfar, ya sudah diberi Tuhan cara Tuhan, jangan sarik, karenanya kada mau memakai caranya.
Lalu diuji Allah Ta'ala itu satu untuk, jadi bila ada lah pian dapat ujian, meskipun batis pian berjalan tercucuk duri sekecil itu, masalahnya cuma tercucuk duri aja, maka yang tercucuk duri itu akan menghapus dosa pian tuh. Jadi apa aja yang pian temui masalah, yakin-yakin bahwa dosa pian terampuni dengan masalah itu satu. Yang kedua, apabila pian bertemu masalah-masalah, berarti Allah akan menyadarkan pian supaya pian ingat untuk mensyukuri nikmat Tuhan nang banyak nang Tuhan bari lawan pian itu. Karena memang mayoritas kita ini akan mengingat kesulitan yang kita terima dan lupa lawan kelapangan yang diterima. Lalu harusnya kita nih ingat lawan kelapangan yang diberi Tuhan. Tapi kita kada ingat, maka Tuhan bari ujian, mau kada mau dibari ujian dari, karena dengan ujian dari lalu kita ingat dengan nang lapang dari. Makanya Nabi menyuruh igtanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum 5. Salah satunya ketika kita berisi waktu yang lapang, gunakan sebelum datangnya waktu yang sibuk. Waktu kita sehat gunakan sebelum kita garing. Waktunya ada waktunya kita garing ya. Ada waktunya kita kada kawa apa-apa. Wah ini tempulu kawa apa-apa. Bujur-bujur baamal nih majelis, datang ke majelis. Mumpung pian sehat. Lebih penting mumpung pian masih ada. Namun sudah mati kan lagi. Nah, jadi itu tolong difahami. Syukuri nang ada nih. Bila kita kada ingat mensyukuri, yang jabas orang tuh ketaguran, ditagur Tuhan lawan ujian untuk mengingatkan kita ada banyak hal nikmat Tuhan yang kita kada ingat bersyukur. Jaka jalanan tuh nalah baik, mana tadi kita mikirkan jalanan nih. Jalanan tuh bila baik kita berjalan tuh apa dipikirkan kada mikir. Tapi begitu tetamu jalan nang rusak, lalu kita pikir mah jalan ini rusak jakanya baik nyaman bener aja. Banyaknya jalan baik nang inya lalui kada ingat inya mensyukuri nikmat jalan nang baik tuh. Lalu tatamu dugul sedikit nang sekilo aja, lalu pemamai pecah ya anu bemper motor kun aja, gara-gara polisi tidur nang ketinggian ya, sarik sirin ini kalau tidur nih ya tungging nih katanya aja, apa pun pecah anu motor sirin, motor nang kayak PCX tuh, kalau bawahnya rendah tuh, maka PCX tuh kalau bilanya kita bawa motor, bilanya dugulan tinggi, tak arolah, tergesek bawahnya tuh. Rekap bunyi, lalu inya bemamai. Nah, berapa luas, berapa panjang jalanan yang baik ini kan ingat mensyukuri. Begitu ada dugul baru ingat. Nah, kayak itulah Allah memberi ujian kepada hambanya. Sekian banyak nikmat Tuhan yang diberi ini kita kan ingat bersyukur. Minimal ya ulama mengingati, oh ini kebaikan Allah Ta'ala, titipan Tuhan. Maka titipan Tuhan itu gunakan untuk yang baik, itu mensyukuri. Kita berisi ilmu, gunakan ilmu itu untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Karena gampang bagi Tuhan untuk menarik ilmu kita tuh gampang benar. Kita berisi kesehatan, gunakan kesehatan tuh. Allah menarik kesehatan kita gampang benar. Dulu ada orang alimnya luar biasa, alim benar. Lalu suatu hari sampainya di satu fase, gurunya itu menyampaikan sesuatu dianggapnya kada pas. Jaka sekedar kayak itu sudah kada model kayak meremehkan perguruan. Sekalinya guruan gitu, aku wah ini anu jangan kada kayak guruku tuh ini agak anel meremehkan perguruan. Saat itu juga Allah lupakan ini lawan semua ilmu namanya terima. Jadi pernah bahkan di dalam kitab itu dikisahkan ketika ia memulai pengajian, untuk memulai kalimat pembukanya kan kawa bungkam untungnya. Jadi mudah bagi Tuhan untuk menghilangkan segala nikmat itu, amun kita kada bersyukur. Mudah-mudahan Allah bisa, mudah-mudahan kita bisa dengan pertolongan Allah, mudahan kita kawa bersyukur lawan nikmat Tuhan. Kadang-kadang banyak Tuhan nuntut syukuri aja. Syukuri itu cuma bukan alhamdulillah aja, buktikan dengan sikap. Bila Allah bari pian kena kesehatan, bukan alhamdulillah ya Allah ulun sehat, kada, gunakan kesehatan itu untuk mencari segala sesuatu yang Tuhan ridhoi. Bila pian bisi duit, dapat duit, wah diberi Tuhan duit misalnya berapa, karena mudah bagi Tuhan maulah pian sugih itu, jangan lemah semangat. Tapi keadaanku kayak ini jarang datang ke masjid, utang bertumpuk, gampang Allah Ta'ala maulah pian sugih itu, terkadang bisa dengan asbab, bisa dengan kada asbab, dengan sebab atau kada mudah bagi Tuhan maulah pian sugih. Tapi aku kada bisi toko, kada bisi warisan, gampang nonton maulah sugih.
bulik nih kan mulai sini tesipak intan. Misalnya ada tahu ya. Ini macam-macam aja. Contoh orang mengangkat derajat tuh. Di luar sana gugur orang bermotor ditulungi sidin. Melihat orang gugur bermotor tulungi sidin, angkatin bawa ke rumah sakit. Terima kasih sekalinya janda sugih nang tabrakan tadi. Pulang misal aja tuh misal. Jangan pindah celeng-celeng aja beri. Salahnya kan Allah Ta'ala mengangkat derajat, mana tahu kita. Coba salah juga caranya kayak itu. Mun bermimpi dapat janda sugih itu salah. Orang berdoa supaya si tunang sugih. Mun si tunang sugih bujang gin kawa dapat. Mengharap dapat janda sugih. Lalu nang bujang ada nang hakun. Mahayal ya gawian. Nang kayak si Anu. Orang SD kalau SD, anak SD kelas 1 takuni guru. Tina ajar guru. Kamu cita-cita hendak jadi apa? Jadi ujar Tina, ulun buai cita-cita hendak menjadi wanita karir. Hendak menjadi perempuan yang punya banyak perusahaan. Ingin menjadi orang kaya membahagiakan orang tua. Pokoknya ingin menjadi seorang miliarder yang bisa bermanfaat bagi orang di sekitar Tina aja. Oh bagus juga guru Tina, itu cita-cita yang mulia. Takuni guru orang bahari kan apa cita-cita? Ulun buat cita-cita hendak jadi laki Tina aja. Hendak jadi laki Tina kan nyaman deh kalau cita-citanya. Ada bang kali. Apa cita-cita kan bahari aja guru hendak laki jadi Tina bu aja. Hendak jadi laki Tina. Allah a'lam bishawab. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita. Mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita hamba yang bersyukur, bisi kesehatan, bisi waktu. Dan mudah-mudahan juga ini bulan-bulan Syawal ini sudah separuh akhir kita masuk lebih ini. Ini 15 kali nih. Allah alam nih apakah 29 atau 30 kena. Cuma antara dua tuh bukan 29 30 tuh kena. Bulan Hijriahnya. Maka ada masih kesempatan 15 hari kalau 30. Kalonya misalnya 29 berarti masih ada waktu 14 hari. 15 dengan hari ini. Kalau pian bisa, maka jangan pian lewat dari bulan Syawal terkecuali pian puasa 6. Artinya jangan sampai pian keluar dari bulan Syawal sedangkan pian kada puasa 6. Gawi puasa 6 hari itu. Anu ujar Nabi, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan plus ditambahnya 6 hari bulan Syawal, Allah akan berikan pahala seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Nah, kalau hari ini nih misalnya pian ada berniat anda puasa gawi ya. Tapi kan ingat berniat malam tadi karena Bapak, niat puasa sunnah itu boleh digawi di waktu pagi. Bilanya puasa itu sunnah, hari ini hanya terpikir, hijar hari ini hari Kamis saja. Sudah kita aku niat puasa boleh. Dua syaratnya, yang pertama, inya melaksanakan itu sebelum juhur. Amun sudah juhur kadang kawa sebelum juhur inya berniat. Yang kedua syaratnya inya belum makan sesuatu. Lalu kawan mengingatkan, dul jar. Hari ini kan 4 puasa bid kan 13, 14, 15. Maka kalau hari dia puasa, mana niat puasa 6, mana niat hari Kamis, mana niat hari ke-15 pertengahan bulan. Oh iya, hari ini hari bid jar. Sudah kayak itu aku berniat puasa. Nah itu kan ada masalah. Asalnya kada terpikir, lalu kawan mengingatkan, lalunya berniat, kada masalah boleh gitu. Dalilnya apa? Dalilnya suatu hari Nabi Muhammad pernah masuk ke rumah Bini Sidin. Lalu Nabi bertakun, ujar Nabi, hari ini makanan apa ada? Ujar Bini Sidin, ya Rasulullah hari ini di rumah kita kan ada makanan. Lalu ujar Nabi, idzan inni shaim, kalau kayak itu aku puasa aja sudah. Nah ini kan jawaban menunjukkan berarti awalnya Nabi kan ada keinginan nak puasa. Tapi manakala Nabi mengetahui faktanya tidak ada makanan di rumah, mun kayak itu sih ya sudah aku puasa aja dah. Berarti kan puasa itu pilihan manakala Nabi tidak menemukan ada makanan di rumah. Berarti keinginan berpuasa itu baru tiba ketika di waktu pagi. Ini menunjukkan dalil bahwa kita boleh berniat puasa sunnah itu di waktu pagi dengan catatan memang belum makan. Mun
Sudah berdiri di Ahmad Dahlan tuh nasi kuning 2 piring sudah makan. Di Ahmad Dahlan itu 2 piring nasi kuning. Datang kawan, ikam kada puasa kajar. Maka hari ini hari bid, hari Kamis. Iya hari Kamis. Sudah irum kita aku berniat kan. Sudah 2 piring habis. Nah itu maka kada kawa lagi berniat kayak itu. Ini bila balum. Bila balum. Meskipun waktu makan tuh kada ingat. Pagi. Tapi kenapa makan tuh kada ingat? Memang makannya pagi jam 7. Dah tuh kawan mengingatkan. Maksudnya kada ingat hari itu pada hari Kamis. Tapi memang kada ada niat puasa. Lalu makan jam 7. Lalu kawan mengingati. Hari ini hari Kamis. Jadi kada puasa. Oh suruh aja hiil aja. Tetapnya kada boleh puasa. Kada suruh kalir makan. Nah beda kalau nya berniat mulai malam. Niat mulai malam. Malam tuh nya berniat anak puasa sunnah. Tiba-tiba di waktu pagi sarapan nih. Maka sarapan tuh kada berpengaruh. Tetap inya dihukum puasa. Harinya makan kada sengaja kan. Tapi jangan bersengaja. Bersengaja tuh bepandir lawan kawan malam Kamis. Aku nih mulai akhir-akhirnya aku nih pina karena tapi ingatan aja. Aku nih rencana esok puasa, mun kawe esok mbah subuh boy aku makan aja. Kalau pina aku kada ingat jar. Mun aku kada ingat karena kan kada apa-apa jar, aku kada tapi malam berjanjian lawan kawan. Itu wah luput juga itu aja. Baatur mulai malam. Wallahu a'lam. Udah rasa cukup. Jadi sekali lagi jangan kada puasa. Kada apa-apa becicil kada apa aja. Kada kawa berurutan becicil. Misalnya pian kada kawa ngawin 6 hari berurutan, cicil hari ini puasa, ada esok kada, esok puasa, esok aja kada. Kada apa aja. Yang penting totalnya 6 hari di bulan Syawal. Acil bisi utang, bayari utang puasa. Utang puasa jangan kada dibayar. Jangan lambat-lambat juga. Jangan ditunda-tunda, segera pian gawi. Bila ada utang puasa, semalam haid misalnya 4 hari gawi 4 hari yang kita kada puasa tuh. Jangan berlambat-lambat. Kadang umur kada ada yang tahu. Ujar Nabi wadainullah ahaqqu ayyuqda. Utang kepada Allah itu lebih pantas untuk dibayar. Utang kepada manusia itu dibayar, apalagi utang kepada Allah Ta'ala. Maka dibayar mumpung masih sehat. Kena umur sasar betuha, awak sasar belemah. Mun kada pian bayar sekarang, bayar tuh ja kapang bayar rugi kada bayar mana diberi pahala juga bang. Tuh pahala tuh. Cuma manusia ini kadang-kadang bila sudah urusan utang tuh bah ngalipan urusannya. Waktu berhutang lagi aja bang. Aku mau urus ke sana kemari. Angkal, urus ke RT, ke lurah minta surat terangan miskin demi kawa berhutang. Mau sudah ditagih subhanallah. Lampu di rumah aja di teras kada bermatian supaya dikira orang tulak. Padahal ada aja orang di rumah. Bila bisukan cocoknya lampu nyala di teras. Padahal ada aja orang di rumah. Inilah. Kadang-kadang jar guru juga tertimbul nang mbak utangi nang supan bertamu. Nang mau utangi nang kada nyaman bilanya melihat orang berutang beliung jalan. Nang berutang santai aja, kan ada zaman kayak itu. Ada pulang zaman nang ditagih nang kasar. Orang datang menagih ke rumahnya lewat telepon. Nak timpas aja. Wah, sehari kinyang berutang nya nang mana orang kan. Kayak itu jadi manusia. Cuma di sini kada ada bang kayak itu lah. Itu di daerah Cili. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini hari ini santai aja kita masih kada terlalu lagi. Masih awal kan mukaddimah Mbah Hanu masih pembukaan. Nah, karena insyaallah kita akan lanjutkan baca hadis di minggu yang akan datang dengan izin Allah. Mudahan sehat barataan. Ini musim orang pilek kah batukan. Maka ini kada kau batuk sedikit celengi orang. Di mana aja dia celeng-celeng orang. Ini musimnya kayak apa? Panas hujan panas lalu aja garing berataan panas. Ya mudahan berataan sehat afiat. Ya, kasihan aja orang-orang berhaji tertunda 2 tahun sudah haji. Tunda.
mudah-mudahan nang mana belum bahaji, mudah-mudahan panjang umur dan kau bahaji pada insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma astur uyubana wa uyub ma'alimina anna walidal barakati ulumana. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mansura, ij'al fina wala minna wala ma'al shakkin wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Alhamdulillah rabbil alamin, taqabbalallahu minkum